Halo, selamat datang. Nikmati konten ini, jangan lupa berlangganan, dan aktifkan notifikasi. Meghan selalu dikenal sebagai wanita yang tenang, salah satu dari mereka yang mampu menjaga keteraturan, bahkan ketika hidup mencoba menggoyahkannya. Menikah selama hampir 10 tahun dengan Brian, ia telah membangun sebuah rutinitas yang nyaman. Hubungan mereka adalah jenis hubungan di mana segalanya berjalan baik, atau setidaknya tampak berjalan baik. Mereka memiliki rumah yang terorganisir, tagihan yang dibayar tepat waktu, acara jalan-jalan yang terencana, dan beberapa tradisi pasangan yang selalu mereka jaga. Namun seiring berjalannya waktu, percikan gairah di antara mereka mulai meredup. Percakapan menjadi lebih formal, kasih sayang berkurang, dan hari-hari menjadi pengulangan yang persis sama. Masih ada rasa sayang, tetapi keintiman perlahan larut seolah-olah mereka hidup berdampingan tanpa benar-benar saling memandang. Di kantor, suasananya berbeda. Di sana, Meghan merasa lebih hidup. Tawa di antara rekan kerja, makan siang dadakan, obrolan ringan saat atasan berbicara tentang tenggat waktu. Di sanalah Travis masuk ke dalam hidupnya. Seorang pria yang lebih tua, penuh percaya diri, dengan aura seseorang yang sudah tahu betul efek yang ia timbulkan pada wanita. Ia tidak pernah bersikap tidak pantas, tetapi kata-katanya membawa pesona yang terlatih. Meghan tahu cerita-cerita tentangnya. Ia pernah mendengar dari dua rekan kerja bahwa Travis pernah terlibat dengan wanita yang sudah menikah. Mereka membicarakannya seolah-olah itu adalah sebuah kenakalan, sesuatu yang berada di antara terlarang dan tak tertahankan. Tidak ada penghakiman, hanya semacam kegembiraan yang terselubung dalam kerahasiaan. Salah satu dari mereka bahkan bercanda bahwa Travis seperti candu satu malam. Meghan ikut tertawa, berpura-pura tidak peduli, tetapi sebagian dari dirinya menjadi penasaran. Mungkin karena kehampaan emosi yang ia rasakan di rumah, mungkin karena cara Travis menatapnya di koridor, atau bagaimana pria itu memuji detail-detail kecil yang tidak lagi diperhatikan oleh Brian. Awalnya, mereka hanya bertukar beberapa pesan di grup obrolan tim, kemudian berlanjut ke percakapan pribadi. Selalu ringan, selalu dengan lapisan makna ganda. Travis tahu kapan harus maju dan kapan harus mundur, dan ini membuat Meghan merasa diinginkan dengan cara yang sudah lama tidak ia rasakan. Hal itu memengaruhinya. Rasanya seperti menyalakan sebatang korek api di ruangan yang gelap. Perasaan itu berbahaya, namun membuat ketagihan. Pesan-pesan mereka mulai berubah nada. Godaan yang sebelumnya hanya tersirat, kini memiliki waktu, tempat, dan undangan yang jelas. Travis tahu apa yang ia lakukan. Ia berpengalaman dalam permainan semacam ini. Ia lugas, tepat, dan penuh perhitungan. Suatu hari, saat Meghan sedang minum kopi di mejanya, Travis mendekat dari belakang, dengan diam-diam menyentuh sandaran kursinya, dan berkata dengan suara rendah, bahkan tanpa menatapnya, "Aku pulang lebih awal hari ini setelah makan siang. Apartemenku dekat. Aku akan menunggumu di sana. Kita punya waktu 1 jam." Lalu ia pergi tanpa menunggu jawaban. Meghan membeku. Ia merasakan wajahnya memanas dan jantungnya berdebar kencang. Ajakan langsung itu terasa tidak nyata, tetapi pada saat yang sama, membawa ketegangan yang tidak bisa ia jelaskan. Sepanjang pagi, ia mencoba fokus pada pekerjaan, tetapi pikirannya terus kembali pada kalimat itu. Ia memikirkan 1000 alasan untuk tidak pergi. Ia memikirkan apa yang bisa terjadi, konsekuensinya, semua yang bisa hilang darinya. Tetapi jauh di lubuk hatinya, keputusan itu telah dibuat. Ketika jam menunjukkan tengah hari, ia berkata pada seorang rekan kerja bahwa ia harus pergi untuk mengurus sesuatu yang pribadi, lalu menyambar tasnya. Gedung apartemen Travis berada praktis di sebelah kantor, jadi hanya butuh beberapa menit berjalan kaki. Travis membuka pintu begitu Meghan tiba. Tatapannya tegas, nyaris sinis, seolah ia sudah tahu Meghan akan datang. Jelas ini bukan pertama kalinya ia melakukan hal ini. Tidak ada yang terasa dadakan dari pertemuan itu. Cahaya temaram apartemen, musik latar,
Cara jaketnya tergeletak santai di sofa, semuanya tampak direncanakan dengan cermat. Meghan masuk, mencoba bersikap seolah ia memegang kendali. Travis menyapanya dengan wajar, seolah Meghan adalah seseorang yang sudah lama memiliki janji dengannya. Ia berkata, mereka punya waktu persis 50 menit, dan Meghan tidak perlu mengatakan apa-apa. Ia menawarinya segelas anggur, melontarkan komentar singkat tentang parfumnya, dan dalam hitungan detik, menutup jarak di antara mereka. Meghan, tanpa sepatah kata pun, membiarkannya terjadi. Ia merasakan tubuhnya dibimbing, dan pikirannya, yang mati rasa oleh pusaran sensasi, hanya mengikuti. Semuanya terasa intens, cepat, bahkan dingin. Travis tahu persis bagaimana memandu momen itu, seolah semuanya mengikuti naskah yang pernah ia gunakan sebelumnya. Ketika selesai, ia melangkah mundur, tersenyum puas, dan berkata bahwa ia harus kembali bekerja. Meghan merapikan diri, membenahi rambutnya di depan cermin, mengambil tasnya, dan pergi. Ia berjalan kembali dengan langkah mantap, mencoba tampak acuh tak acuh, tetapi di dalam, jantungnya masih berdebar kencang. Ia masuk ke gedung kantor seolah baru kembali dari makan siang biasa. Tidak ada yang memperhatikan, tidak ada yang curiga, dan ia yakin bahwa semua ini akan terkubur dalam kelupaan, kembali ke mejanya, membalas email, dan menghabiskan sisa sore itu dengan meyakinkan dirinya sendiri bahwa hal itu tidak akan pernah terjadi lagi. Apa yang tidak pernah ia bayangkan adalah bahwa semua yang terjadi di ruangan itu telah direkam. Setiap gerakan, setiap suara, setiap detik, dan suatu hari nanti, rekaman itu akan keluar dari tempat seharusnya ia tersimpan selamanya. Dalam perjalanan pulang, ia terus mengulang pada dirinya sendiri bahwa ini hanyalah sebuah kesalahan, sebuah episode sesaat yang tidak akan terulang lagi. Ia menghapus pesan-pesan itu, memblokir nomor Travis, dan memutuskan untuk melanjutkan hidupnya. Tetapi yang tidak ia ketahui adalah bahwa Travis memiliki kebiasaan yang tidak wajar. Ia merekam semua yang terjadi di kamarnya tanpa sepengetahuan para wanita itu. Dan malam itu, yang Meghan yakini telah ia kubur selamanya, terekam dengan suara dan gambar yang sempurna, menunggu hari ketika semuanya akan terungkap. Meghan menjalani hari-hari berikutnya seolah sedang menjalani penebusan dosa yang tak terlihat. Jika ada yang melihat dari luar, mereka akan mengatakan ia sama seperti biasanya. Datang tepat waktu, tersenyum pada rekan kerja, bertukar pesan dengan Brian sepanjang hari, dan masih memberi perhatian pada teman-temannya yang, secara kebetulan atau ironis, juga pernah mengalami situasi serupa. Mereka membicarakannya dengan sikap acuh tak acuh yang meresahkan. Seolah-olah itu hanyalah sebuah bab di luar kebiasaan, sesuatu yang setiap orang berhak alami pada suatu titik. Mereka berkata yang penting adalah tahu cara untuk kembali, mempertahankan kendali, dan menutup pintu setelah membukanya. Meghan mendengarkan dengan saksama, menyerap setiap pembenaran sebagai cara untuk meringankan beban yang ia bawa di dalam hati. Seiring waktu, ingatan itu berhenti menjadi beban, dan mulai terasa seperti cerita yang hanya ada di benaknya. Sebuah rahasia tanpa saksi, sebuah kesalahan tanpa bukti. Di rumah, kehidupan dengan Brian mengambil giliran yang menarik. Brian mulai menjadi lebih hadir, lebih penuh kasih sayang. Ia menyiapkan makan malam sederhana di hari-hari biasa, memuji potongan rambut barunya, bertanya apakah Meghan ingin menonton sesuatu bersama. Awalnya Meghan bingung, seolah-olah ia menduga Brian telah menyadari sesuatu. Namun seiring waktu, ia menyimpulkan bahwa ini hanyalah fase yang baik. Mungkin Brian sedang mencoba menyalakan kembali sesuatu yang telah mereka biarkan mendingin. Atau mungkin itu hanyalah cerminan dari seorang wanita yang lebih ringan, yang lebih sering tersenyum dan berbicara dengan lebih antusias. Apapun itu, hal itu membuatnya semakin berpegang pada gagasan bahwa apa yang telah ia lakukan tidak mengubah apapun. Itu tidak memengaruhi hubungan mereka. Dan jika tidak menimbulkan kerugian, maka mungkin itu benar-benar tidak seserius yang ia pikirkan pada awalnya. Minggu berganti bulan. Brian tidak menunjukkan tanda-tanda kecurigaan. Percakapan mereka mengalir lebih mudah,
akhir pekan menjadi tidak lagi sunyi. Megan mendapati dirinya percaya bahwa, dengan cara yang aneh, kesalahan itu telah membawa energi baru ke dalam pernikahan mereka. Seolah-olah itu telah meruntuhkan penghalang internal yang mencegahnya melihat suaminya dengan cara yang berbeda. Ia mulai lebih menghargai gestur-gestur kecil, mencari kedekatan, dan tertawa pada lelucon Brian dengan lebih tulus. Pria yang ia nikahi seolah-olah telah kembali. Atau mungkin dirinya lah yang telah menemukan kembali dirinya sendiri setelah sekian lama berjalan dengan mode otomatis. Dalam benaknya, ia seolah telah mengambil jalan pintas untuk menemukan kembali jalan utama. Teman-temannya melanjutkan pertemuan hari Jumat mereka. Di tengah gelas-gelas anggur dan percakapan yang tumpang tindih, topik tentang Travis sesekali muncul. Tak satu pun dari mereka berbicara dengan rasa bersalah. Ada sebuah kesepakatan tak terucap bahwa segala sesuatu yang melibatkan nama itu harus tetap berada di masa lalu. Ketika seseorang menyebutkannya, itu selalu dengan nada bercanda atau dengan frasa singkat seperti, "Itu hanya petualangan," atau "Dia tahu apa yang dia lakukan." Megan tetap ikut tertawa. Tetapi di dalam hatinya, ia mulai merasakan sesuatu yang aneh. Sebuah ketidaknyamanan yang muncul ketika seseorang berbicara tentang betapa berpengalamannya Travis, atau bagaimana ia selalu tampak memiliki segalanya di bawah kendali. Seolah-olah ada sesuatu dalam dirinya yang tahu bahwa semua ini belum berakhir, bahkan tanpa alasan nyata untuk berpikir demikian. Ia memutuskan untuk menguburnya sekali dan untuk selamanya. Ia menghapus semua pesan lama, membersihkan riwayat obrolan, menghapus catatan telepon. Ia ingin menyingkirkan jejak apapun. Lebih dari itu, ia ingin percaya bahwa semua itu tidak meninggalkan bekas. Kehidupan dengan Brian berlanjut dengan damai. Mereka pergi makan malam, merencanakan perjalanan keluarga, dan pada salah satu malam ketika mereka berbaring lebih dekat dari biasanya, Megan menatapnya dan merasakan tusukan rasa bersalah bercampur dengan kelegaan. Ia berpikir untuk memberitahunya, untuk mengakui segalanya, tetapi gagasan itu mati sebelum terbentuk sepenuhnya. Itu akan membawa beban seberat bom. Itu akan menghancurkan apa yang telah mereka bangun kembali. Dan pada akhirnya, ia menyimpulkan bahwa diam adalah jalan terbaik. Kesalahan adalah kesalahan, katanya pada diri sendiri. Tetapi kesalahan yang terungkap adalah sebuah tragedi. Dan Megan mengira ia telah lolos dari tragedi itu. Keyakinan yang ia rasakan pada narasinya sendiri tumbuh seiring berjalannya hari, tanpa ada apapun dari luar yang mengancam istana yang telah ia bangun. Travis sepertinya telah menghilang dari perusahaan. Orang-orang mengatakan ia telah berhenti dan menerima tawaran pekerjaan di kota lain. Kepergiannya berlangsung diam-diam, tanpa perpisahan formal, dan ini melegakan Megan. Baginya, seolah-olah masa lalu telah tersapu bersih bersamanya. Tidak ada yang membicarakannya lagi, dan tidak ada tanda-tanda bahwa ada yang tahu apa-apa. Hari-hari kembali normal. Pernikahan tampak stabil, pekerjaan berjalan lancar, dan rasa bersalah perlahan larut seolah waktu memiliki kekuatan untuk menghapus jejak. Megan percaya ia telah menang, bahwa rahasia yang telah menyiksanya untuk sementara waktu benar-benar terkubur, bahwa apa yang ia alami dengan Travis akan tetap hanya bersamanya dan teman-temannya. Mereka juga terus melangkah, masing-masing berurusan dengan kebisuan mereka sendiri. Tak satu pun dari mereka menunjukkan penyesalan. Masa lalu telah disegel seperti sebuah perjanjian di antara para kaki tangan yang tidak akan meninggalkan jejak. Dan untuk waktu yang lama, semuanya berjalan baik. Dunia tetap utuh. Tetapi apa yang tidak dibayangkan Megan adalah bahwa tidak semua perjanjian bisa bertahan dari waktu. Dan beberapa rahasia, seberapa baik pun disembunyikan, masih bernapas dalam kegelapan, menunggu saat yang tepat untuk muncul ke permukaan. Nama Travis kembali ke dalam kehidupan Megan dengan cara yang paling buruk. Ia sedang di rumah ketika Brian memanggilnya tanpa mengubah nada suaranya. Ponsel ada di tangannya dan matanya terpaku pada layar. Ia hanya berkata, ada sesuatu yang perlu Megan lihat. Megan mengira itu adalah berita, gambar lucu, atau apapun. Tapi begitu ia melihatnya, ia merasakan perutnya mual.
Gambar beku dari sebuah video memenuhi layar. Sedetik kemudian, video itu dimulai. Dan di sanalah ia, wajahnya, gerak-geriknya, tubuhnya, semuanya terlihat, eksplisit. Travis juga muncul dari berbagai sudut, seolah-olah adegan itu diambil dari lebih dari satu kamera. Meghan mendorong ponsel itu dengan sentakan dan mencoba mengatakan sesuatu, tetapi Brian sudah bangkit, meletakkan perangkat itu di atas meja, dan diam-diam menuju kamar tidur. Ia berdiri tak bergerak selama beberapa detik, mencoba memahami apa yang sedang terjadi. Video itu tampak seperti diambil dari situs dewasa. Kualitasnya terlalu tinggi untuk menjadi tidak sengaja. Sudut-sudutnya disengaja, diposisikan di tempat-tempat yang hanya bisa diketahui oleh seseorang yang terbiasa melakukannya. Rasanya seperti diserbu, terusir dari dirinya sendiri. Sebuah video yang, sampai saat itu, ia tidak tahu keberadaannya. Dan bagian yang paling kejam, semuanya terjadi tepat di depan mata Brian. Pria yang berbagi hidup dengannya kini juga berbagi aib yang menyebar di internet seperti wabah. Beberapa menit kemudian, ia menerima pesan dari seorang teman. "Kau sudah lihat ini?" Jawaban datang bahkan sebelum ia sempat berpikir. Ia hanya mengetik, "Apa?" berharap itu tentang hal lain. Tetapi temannya mengirim tautan, video lain. Ternyata bukan hanya dia. Wanita lain dari kantor lama juga terekspos. Wajah Travis muncul di hampir semuanya. Ia telah merekam semuanya, setiap orang, dan sekarang video-video itu menjadi viral. Situs-situs dewasa mempublikasikannya dengan judul-judul yang menarik, grup-grup pesan mengedarkan klip-klip yang diedit, dan bahkan profil-profil palsu mulai bermunculan dengan kompilasi. Sebuah skandal lengkap tanpa filter, tanpa kendali. Meghan mencoba mengatakan sesuatu, apa saja, tetapi Brian sudah berdiri. Ponsel itu masih di atas meja, layarnya kini gelap. Ia berjalan menuju kamar tidur dengan langkah mantap, membuka pintu, dan menguncinya dari dalam. Ia duduk membeku, jantungnya berdebar kencang, merasakan panas menjalar ke wajah dan tangannya. Ia ingin mengejarnya, menjelaskan, menangis, berlutut jika perlu. Tetapi suara kunci yang diputar dari dalam mematikan semua dorongan itu. Ia perlahan mendekat, menempelkan telinganya ke pintu, tetapi semuanya sunyi. Tidak ada suara. Bahkan tidak ada suara langkah kaki. Bahkan tidak ada napas berat. Seolah-olah ada kekosongan di sisi lain. Ia menghabiskan malam tanpa tidur, duduk di sofa, menatap kosong ke dinding. Pikirannya berputar-putar, mencoba mencari cara untuk membalikan apa yang sudah terjadi. Pagi harinya, Brian keluar dari kamar dengan pakaian yang sama seperti hari sebelumnya, melewatinya di ruang tamu dan mengambil kunci mobil. Matanya bengkak, wajahnya lelah. Ia menatap Meghan sejenak, tetapi tidak mengatakan apa-apa, lalu pergi. Meghan menghabiskan sepanjang hari di rumah menunggunya kembali dengan sepatah kata, sebuah pertanyaan, bahkan teriakan. Tetapi ketika pintu terbuka sore harinya, Brian masuk, naik ke atas, dan mengunci diri di kamar lagi. Malam itu, ia mencoba mengirim pesan ke Travis. Nomornya tidak aktif. Ia mencoba media sosial, semuanya dihapus. Profilnya telah lenyap seolah tidak pernah ada. Seolah-olah ia telah menyiapkan rute pelarian. Seolah-olah ia tahu sejak awal apa yang ia lakukan. Kesadaran ini membuatnya merinding. Travis merekam semuanya. Dan dari apa yang ditunjukkan oleh pesan dan komentar, wanita lain berada dalam situasi yang sama. Meghan bukan kasus yang terisolasi. Ia adalah bagian dari sebuah pola, bagian dari permainan kotor yang tidak pernah ia bayangkan sedang ia mainkan. 2 hari berlalu. Brian tidak bertukar sepatah kata pun dengannya. Ia tidur terkunci di kamar. Ia makan di luar. Ia menghindari segala upaya kontak. Meghan meninggalkan catatan, mengirim pesan, mencoba berbicara dengan segala cara yang mungkin. Tidak ada jawaban. Pada hari ketiga, ia bangun lebih pagi dan memutuskan untuk membuat kopi, sebuah gestur sederhana, mungkin konyol,
tetapi membawa seutas harapan terakhir. Ketika Brian turun, ia berdiri menunggu. Brian menatapnya selama beberapa detik. Wajahnya tetap tanpa ekspresi. Suaranya rendah tetapi tegas. "Kau harus pergi." Ia mengatakannya seperti menyampaikan vonis. Tidak ada kemarahan di matanya. Tidak ada kesedihan. Hanya rasa sakit yang hening. Jenis yang sudah menyerah untuk berjuang. Meghan tidak membantah. Ia naik ke atas, mengambil sebuah koper kecil, memasukkan beberapa pakaian, pengisi daya, dokumen. Ia turun dan berhenti di dekat pintu. Brian bersandar di dinding ruang tamu, menatap lantai. Meghan membuka mulutnya, tetapi Brian mengangkat tangan, meminta diam. Meghan mengerti. Ia pergi tanpa menoleh ke belakang. Tidak ada lagi yang tersisa untuk dikatakan. Di jalan, ia berkeliaran tanpa tujuan. Ia mencoba menelepon salah satu temannya, tetapi panggilannya langsung masuk ke pesan suara. Ia mengirim pesan ke teman yang lain, tetapi tidak ada balasan. Ketika ia membuka media sosial, ia menyadari bahwa ia telah dikeluarkan dari 2 grup. Seorang kenalan mengunggah kalimat umum yang penuh moral dan sindiran. Namanya tidak ada di sana, tetapi niatnya jelas. Meghan merasakan dunia menjauh. Dengan setiap notifikasi, lebih banyak rasa sakit. Video itu masih beredar. Orang-orang masih berkomentar. Platform mencoba menghapusnya, tetapi tautan-tautan baru terus bermunculan. Situs-situs mereplikasinya. Profil-profil palsu membuat konten di sekitarnya. Orang-orang anonim membuat lelucon seolah-olah ia hanyalah sebuah karakter. Tapi ia nyata, ia hidup, dan ia merasakan segalanya. Travis menghilang. Tidak ada tanda, tidak ada permintaan maaf, tidak ada upaya untuk memperbaiki apa yang telah ia lakukan. Ia berubah menjadi debu, dan Meghan ditinggalkan dengan puing-puingnya, menanggung beban kesalahan yang ia kira telah terkubur tetapi kini menyeret di belakangnya kemanapun ia melangkah. Pengkhianatan yang dulu hanya hidup dalam ingatannya kini ada dalam video, dalam kata-kata, dalam tatapan yang mengikutinya di jalanan. Apa yang dimulai sebagai hasrat berubah menjadi kehancuran. Apa yang dimulai dengan undangan informal di koridor kantor, kini menjadi luka terbuka di hadapan dunia. Ia, yang percaya ia memiliki kendali atas situasi, menemukan dengan cara yang paling brutal bahwa ia tidak mengendalikan apa-apa, bahwa hanya butuh satu pilihan, satu dorongan untuk kehilangan segalanya. Dan pada saat itu, sendirian, dengan sebuah koper di tangan, Meghan menyadari bahwa hukuman yang sebenarnya bukanlah karena aibnya terbongkar. Hukuman itu adalah dilupakan oleh mereka yang pernah tersenyum bersamanya dan sekarang berpura-pura seolah ia tidak pernah ada. Bulan-bulan berlalu, dan perceraian itu selesai, ditandatangani tanpa perlawanan, tanpa pengacara di ruangan, tanpa saling menghina. Seolah-olah keduanya sudah mengerti bahwa semuanya telah hancur total, dan mencoba menyelamatkan apapun akan seperti memungut puing-puing setelah kebakaran. Brian membiarkan dokumen-dokumen itu terorganisir, meninjau syarat-syaratnya dengan presisi, dan bahkan tidak repot-repot bertanya apakah Meghan setuju. Meghan hanya menandatanganinya. Ia begitu lelah, begitu terkuras, sehingga satu-satunya keinginannya adalah menyelesaikannya dengan cepat. Tak satu pun dari mereka ingin membagi aset secara rinci, karena yang paling penting, rasa hormat, ikatan, martabat dari apa yang telah mereka jalani, tidak ada lagi. Akhir itu kering, langsung, dan definitif. Meghan meninggalkan gedung pengadilan dengan salinan di bawah lengannya dan perasaan aneh antara lega dan terhina. Hidupnya berubah total. Ia menyewa sebuah apartemen kecil di bagian kota yang lain. Tempat sederhana di mana hampir tidak ada yang mengenalnya. Ia perlu memulai kembali dari suatu tempat. Ia mencoba mencari pekerjaan di perusahaan-perusahaan kecil yang tidak terkait dengan riwayat sebelumnya dan mendapatkan pekerjaan sebagai asisten administrasi di sebuah firma logistik. Itu bukan apa yang ia lakukan sebelumnya, dan gajinya nyaris tidak menutupi pengeluarannya, tetapi ia menerimanya. Prioritasnya adalah menghilang dari radar. Ia ingin menjauh dari apapun yang mengingatkannya pada masa lalu. Ia mengganti nomor teleponnya, menghapus media sosialnya,
menghindari menyebutkan nama belakangnya saat memperkenalkan diri. Ia hidup seolah-olah ia adalah versi tambal sulam dari dirinya sendiri, bertahan dengan apa yang tersisa. Ia masih menerima tatapan aneh ketika pergi ke tempat umum. Beberapa orang mengenalinya, yang lain hanya menatap lebih lama dari biasanya, dan itu sudah cukup untuk menyalakan semua alarm di kepalanya. Ia berjalan dengan langkah pendek, selalu waspada, menghindari keramaian. Ia mulai mengabaikan pesan-pesan tak dikenal dan menolak panggilan dari nomor yang tidak ia kenali. Paranoia mengambil alih rutinitasnya. Megan terbiasa dengan keheningan, kesendirian, rasa pahit karena merasa dibatalkan oleh dunia. Ia melanggar sebuah aturan, melewati sebuah batas, dan meskipun orang lain juga pernah melewatinya, dialah yang terekspos. Terkadang, ia memutar ulang dalam benaknya sore itu di apartemen Travis, undangan langsung itu, perjalanan ke sana, pertemuan yang diatur waktunya, rasa kendali yang palsu. Semuanya tampak begitu jauh, begitu tidak nyata, seolah-olah ia menjalaninya di luar tubuhnya sendiri. Tapi itu adalah dia. Dialah yang bersalah. Tidak ada kekuatan eksternal yang mendorong keputusannya. Tidak ada keadaan yang bisa membenarkannya. Menerima kenyataan ini bagaikan menelan pecahan kaca setiap hari. Selama berminggu-minggu, ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa ia hanya manusia biasa, bahwa semua orang berbuat salah, tetapi dunia tidak mau mendengar narasi itu. Dunia lebih suka melihatnya sebagai penjahat, sebagai simbol dari sesuatu yang tidak ingin diakui keberadaannya oleh siapapun. Wanita yang berselingkuh, yang tertangkap basah, yang menjadi berita utama. Travis tetap menghilang. Beberapa wanita mempertimbangkan untuk melapor ke polisi, tetapi sorotan publik begitu luar biasa sehingga sebagian besar memilih untuk diam. Rasa malu menjadi rantai yang membelenggu. Tidak ada yang mau mengulang semua itu lagi di hadapan detektif, hakim, dan jaksa, dan dia tahu itu. Itulah sebabnya dia merekam. Itulah sebabnya dia menyimpan semuanya. Travis bertaruh pada rasa malu sebagai perisai, dan itu berhasil. Sementara mereka menanggung rasa bersalah, dia lenyap tanpa jejak. Upaya untuk membangun kembali hidupnya berjalan lambat. Megan memulai terapi tetapi berhenti setelah beberapa sesi. Dia berkata kepada psikolognya bahwa tidak ada gunanya menggali sesuatu yang tidak bisa diubah. Dia hanya ingin belajar untuk bertahan. Perlahan-lahan, dia mulai menciptakan rutinitas baru. Dia berbelanja di pasar pada jam yang sama setiap hari, berjalan-jalan sebentar, menulis di buku catatan tua hal-hal yang tidak berani ia katakan dengan lantang. Tidak ada rencana untuk masa depan. Tidak ada harapan yang nyata. Hanya keinginan untuk melewati hari tanpa kejutan lagi, tanpa video lagi, tanpa penghakiman lagi. Brian muncul sekali, beberapa bulan setelah perceraian. Megan tidak sengaja melihatnya di sebuah kafe. Dia bersama seorang teman, tertawa, tampak baik-baik saja. Dia mengenakan pakaian baru. Wajahnya tampak lebih tenang, seperti seseorang yang telah melepaskan beban berat. Megan tidak mendekat. Dia hanya berdiri di trotoar selama beberapa detik, lalu pergi. Malam itu dia menangis dalam diam, berbaring di kasur tipis di kamar sewaannya. Bukan karena akhir pernikahannya, bukan karena apa yang telah hilang, tetapi karena kepastian bahwa semua itu tidak akan pernah terlupakan. Dia bisa pindah kota, ganti pekerjaan, ganti nama, tetapi citranya sudah terpatri di tempat yang bukan lagi miliknya. Manusia bisa melupakan cerita. Internet tidak. Dia berhenti mencoba mengerti, berhenti mencari pembenaran untuk dirinya sendiri. Dia mulai menerima kehancurannya sebagai bagian dari dirinya yang sekarang, seperti bekas luka yang terasa perih saat teringat rasa sakitnya, tetapi tidak pernah hilang bahkan setelah kulitnya sembuh. Dan begitulah dia terus melangkah dengan kepala tertunduk tanpa janji apapun untuk hari esok. Sadar bahwa beberapa kesalahan, bahkan yang kecil sekalipun, membawa konsekuensi yang terlalu besar, dan terkadang, satu langkah yang salah sudah cukup untuk kehilangan semua yang butuh seumur hidup untuk dibangun. Curiga dengan istri atau menantu Anda? Jangan sampai mengalami apa yang kita lihat di video.
Periksa tautan di kolom komentar dan dapatkan e-book berisi kiat-kiat berharga dan situs-situs yang disetujui investigator untuk menghilangkan keraguan Anda. Terima kasih telah menonton video ini. Jika Anda menyukainya, jangan lupa untuk berlangganan saluran ini dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan pembaruan apapun. Sampai jumpa di lain waktu.